Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tita Mila Mustafani di pelajaran Matematika kelas 9. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam keadaan bahagia dan selalu semangat untuk belajar. Persiapkan diri kalian untuk menyimak videonya baik-baik dan catat materi yang saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Oke, ini adalah materi lanjutan persamaan kuadrat dari video sebelumnya, yaitu sekarang tentang jenis akar persamaan kuadrat dan operasi akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian ada jenis-jenis akar. Nah, di sini ada 3 jenis akar berdasarkan diskriminan. Diskriminan dari persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 10 adalah D. D di sini diskriminan sama dengan b kuadrat min 4 dikali a dikali c. Sama ya, seperti rumus ABC yang tadi. Jadi, itu berasal dari rumus diskriminan. Berarti intinya kalau kita ada rumus B dikurang 4 dikurang A dikali C, berarti kalau ada rumus diskriminan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C, artinya kita harus bisa menentukan nilai A, B, dan C pada suatu persamaan kuadrat. Nah, sifat dan fungsi dari diskriminan yaitu antara lain, jika diskriminan lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar yang berbeda. Jadi kalau hasilnya diskriminan lebih dari 0, maka nanti akar-akarnya atau nilai X-nya itu punya 2 akar yang berbeda, kayak tadi 5 sama 1 gitu kan. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar yang sama. Jadi akarnya sama-sama 7, sama-sama 8, seperti itu. Kalau D-nya sama dengan 0. Kemudian jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar imajiner atau tidak nyata atau tidak real atau tidak memiliki akar. Jadi kalau diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak memiliki akar. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini tentukan nilai diskriminan dari jenis akar pada persamaan-persamaan berikut. Tadi rumus diskriminan saya tulis lagi di sini. D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Kita disuruh tentukan jenisnya. Ada D lebih besar 0, ada D sama dengan 0, dan ada D kurang dari 0. Kita tentukan dulu. A. X pangkat 2 min 7X plus 12 sama dengan 0. Pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Ini A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Negatif 7. Dan C-nya berapa? C-nya 12. Iya kan? Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Kita tulis terus rumusnya, kenapa? Supaya kita hafal apa rumus diskriminan. B pangkat 2, berarti min 7 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 12. Berarti negatif 7 pangkat 2 yaitu 49. Dikurang 4 dikali 12. 4 dikali 12 yaitu, ini dikurang ya, 4 dikali 12 yaitu 48. Maka hasil 49 dikurang 48 adalah 1. Diskriminannya 1. Berarti artinya diskriminan sama dengan 1. Berarti diskriminannya lebih dari 0, ya kan? Maka jenis akarnya yaitu mempunyai 2 akar yang berbeda. Nah, jadi kalau D-nya sama dengan 0, maka dia mempunyai 2 akar yang berbeda. Sekarang yang B, coba yang B 5X pangkat 2 plus 14X plus 11 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 14, C-nya sama dengan 11. Kita masukkan ke dalam rumusnya, B kuadrat min 4 dikali A dikali C. B kuadrat berarti 14 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya 5, C-nya 11, gitu kan ya. Kemudian berarti 14 pangkat 2 yaitu 196 dikurang 20 dikali 11. Ya kan? 4 kali 5 20, 20 dikali 11 yaitu 220. Berarti 196 dikurang 220.
yaitu negatif 24. Nah, ini negatif berarti artinya kurang dari 0. Kalau D-nya kurang dari 0, apa tadi kita lihat? Kalau D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar imajiner atau tidak mempunyai akar. Kita bisa disebutkan jenis akar persamaan tersebut, yaitu tidak memiliki akar atau akarnya imajiner. Jadi namanya imajinasi ya, jadi imajiner, nggak ada gitu. Oke, ini untuk jenis akar pada persamaan kuadrat. Berikutnya, operasi akar-akar persamaan kuadrat. Jika akar-akar dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka berlaku sifat-sifat berikut. Jadi kalau akar-akarnya adalah X1 dan X2, berlakulah sifatnya begini. Kalau dijumlahkan akarnya atau penjumlahan akarnya, maka X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Jadi kalau kita ditanya jumlah akarnya dia berapa, kita tidak perlu mencari akarnya. Kita bisa menggunakan rumus ini, X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Kalau dikalikan X1 dikali X2, yaitu rumusnya adalah C per A. Sedangkan kalau selisih atau X1 dikurang X2 bernilai mutlak sama dengan akar diskriminan per nilai mutlak A. Contohnya. Tentukan nilai akar-akar A X tambah 1 plus X2, B X1 kali X2, C X1 kurang X2. Di sini persamaannya adalah 2X kuadrat min 11X plus 12. Berarti di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 11, dan C-nya sama dengan 12, gitu kan ya. Tadi rumus yang pertama, kalau A itu adalah X1 tambah X2, rumusnya min B per A, gitu kan ya. Berarti kita lihat B-nya berapa? B-nya kan ini rumusnya udah ada minnya. Kemudian B-nya emang ada min 11, jadi minnya 2 kali. Per A-nya 2. Nah, min ketemu min jadi plus. Berarti X1 tambah X2-nya yaitu 11 per 2. Selesai, cukup sampai di situ aja. Kemudian yang B-nya yaitu X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A. C-nya 12, A-nya 2. 12 bagi 2, 6. Nah, gitu. Nah, yang D nih, X1 dikurang X2. Rumusnya adalah diskriminan per nilai mutlak A. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC per nilai mutlak A. Jadi kalau A-nya negatif, dia akan tetap jadi positif gitu maksudnya. B kuadrat berarti B-nya min 11 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikali C-nya 12 per nilai mutlak dari 2. 11 pangkat 2 121 ya kan. Kemudian 4 kali 2 8, 8 dikali 12 96 dibagi 2. Berarti 121 dikurang 96. Hasilnya adalah 25. Berarti di sini per 2. Berarti selesai sampai di sini, yaitu 25 per 2 untuk selisihnya. X1 dikurang X2. Ini cara menghitung operasi dari akar-akar suatu persamaan kuadrat. Nah, sekarang menyusun persamaan kuadrat baru. Jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut digunakan rumus berikut. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, di sini susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4. Jadi kayak di sini adalah X1, di sini adalah X2 gitu loh guys. Jadi kita jawab, di sini diketahui kalau X1-nya sama dengan 7, X2-nya sama dengan negatif 4. Sedangkan tadi rumusnya ini kan, X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. X-nya tetap, X1-nya berapa? 7 gitu kan, berarti dikurang 7. X-nya tetap, X2-nya negatif 4 sama dengan 0. Berarti X negatif 7 dikali dengan X plus 4 sama dengan 0. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Kalau udah gini baru kita kalikan. X kali X, X pangkat 2. X kali 4, 4X.
Negatif 7 kali X, negatif 7X. Negatif 7 kali 4, negatif 28. Sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X kuadrat. 4X dikurang 7X yaitu 3X negatif 28 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya dari akar-akar 7 dan negatif 4. Jadi cara menyusun persamaan kuadrat bisa menggunakan ini, bisa menggunakan rumus yang operasi tadi, X1 tambah X2, gitu. Alhamdulillah, itu adalah materi persamaan kuadrat. Silahkan disimak kembali. Jika terlalu cepat, bisa di-pause, bisa di-slow-mo, diulang kembali videonya. Selamat menyaksikan, selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri, mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.